Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desmal Azahra dengan NPM 2313031002 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimanakah mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mapel ekonomi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, langsung saja yang pertama itu ada definisi. Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada entitas sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN atau BUMD, dan lembaga nirlaba publik. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang andal untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik. Sedangkan akuntansi sektor publik di era digital adalah penerapan prinsip dan prosedur akuntansi sektor publik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi keuangan, internet, basis data, dan dashboard untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan pemerintah secara elektronik. Manfaatnya, teknologi ini membuat proses pelaporan lebih cepat, lebih akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga memperkuat pengawasan publik dan pencegahan kecurangan. Selanjutnya ada peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik termasuk sekolah negeri secara akurat dan tepat dibandingkan melalui standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi sektor publik. Yang kedua, ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan SIPKD dan e-budgeting, e-government, dashboard keuangan digital, dan open data sehingga masyarakat dapat mengawasi APBN dan APBD dan kinerja instansi. Yang ketiga, ada mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian anggaran berbasis kinerja dengan dukungan teknologi informasi, big data, dan aplikasi akuntansi, sehingga pengelolaan keuangan publik lebih efisien dan berbasis bukti atau efficient based budgeting. Adapun peluang integrasi ke mapel ekonomi di SMA, yang pertama ada capaian pembelajaran ekonomi fase SMA mengamatkan pemahaman peran akuntansi sebagai alat bantu pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi, serta literasi keuangan peserta didik. Yang selanjutnya yang kedua ada di sekolah menengah, pengelolaan keuangan sekolah seperti anggaran, laporan keuangan, dana BOS, dan komite sudah menggunakan prinsip akuntansi sektor publik dan pelaporan berbasis kinerja sehingga bisa dijadikan konteks nyata bagi peserta didik. Yang ketiga ada program pemberdayaan siswa melalui manajemen keuangan sederhana seperti pencatatan kas, anggaran, dan pelaporan dana kegiatan. Telah terbukti efektif meningkatkan pemahaman akuntansi praktis di lingkungan sekolah. Untuk contoh sinergi materi dalam pembelajarannya ada yang pertama meningkatkan topik anggaran negara atau APBN, terus ada peran pemerintah dan kebijakan fiskal dengan materi laporan keuangan pemerintah, sistem akuntansi pemerintah, dan transparansi anggaran di portal keuangan publik. Yang kedua ada menggunakan studi kasus digitalisasi keuangan publik seperti e-budgeting pemerintah daerah, dashboard APBD, dan open data sebagai bahan diskusi mengenai dampak positif dan tantangannya terhadap akuntabilitas dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga ada pada kompetensi literasi keuangan, guru dapat mengajak siswa menganalisis anggaran dan laporan keuangan sederhana sekolah. Misalnya RAPBS atau laporan dana kegiatan OSIS sebagai contoh akuntansi sektor publik skala mikro. Dan rancangan bahan kajian terintegrasinya itu yang pertama ada konsep dasar. Ini yang meliputi perbedaan sektor publik versus sektor private, tujuan pelaporan keuangan publik, terus prinsip akuntabilitas dan value of money, disintegrasikan saat membahas peran pelaku ekonomi pemerintah dan kebijakan fiskal. Ada juga yang kedua praktik sederhananya seperti latihan menyusun anggaran kegiatan kelas atau sekolah, membuat laporan realisasi
alokasi dana dan merefleksikan prinsip transparansi. Misalnya kayak publikasi di papan pengumuman atau media digital sekolah. Dan yang ketiga ada dimensi digital, yaitu pengenalan singkat aplikasi pelaporan keuangan pemerintah atau daerah dan contoh tampilan laporan di portal resmi, lalu ditarik ke pembelajaran ekonomi tentang informasi sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Baiklah, dapat dilihat pada tabel kesimpulan, yaitu pada akuntansi sektor publik di era digital itu tujuannya akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian keuangan pemerintah serta lembaga publik. Nah, untuk tujuan dari integrasi mapel ekonomi khususnya di SMA itu ada menjelaskan peran akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi dan literasi keuangan. Untuk akuntansi sektor publik era digital, objeknya itu ada APBN atau APBD, laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan sekolah, dan lembaga nirlaba publik. Nah, untuk objek di integritas mapel ekonomi di SMA itu ada materi pelaku ekonomi pemerintah, kebijakan fiskal, dan contoh pengelolaan keuangan sekolah. Untuk teknologinya, pada akuntansi sektor publik digital itu ada SIPKD dan juga ada e-budgeting, e-government, dan dashboard, serta portal open data keuangan publik. Kalau untuk teknologi pada integrasi mapel ekonomi di SMA itu ada pemanfaatan portal resmi keuangan publik dan dokumentasi digital sekolah sebagai sumber belajar. Untuk aktivitasnya, akuntansi sektor publik era digital itu ada penyusunan, pelaporan, dan analisis kinerja anggaran berbasis kinerja. Untuk aktivitas belajar pada integritas mapel ekonomi SMA itu ada proyek mini seperti menyusun anggaran kegiatan kelas, laporan realisasi, dan refleksi prinsip transparansi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.